jangan dijadikan faktor ekonomi dibesar-besarkan. Wah ini menjadi radikal karena ekonomi. Ya buktinya banyak yang ekonominya lemah nggak radikal. Oke. Gus. Pola pikir, iya. Begitu dia keluar Nusa Kambangan 14 tahun, bayangkan. Dijemput oleh polisi Singapura. Langsung dimasukkan sel lagi di Singapura selama 2 tahun. Itu kan jauh sekali penanganannya dengan kita. Kenapa kok ada orang yang karena satu kalimat dia mau ngebom dalam teks ayat suci kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kembali lagi bersama saya Rahman Ahdori dengan obrolan dan pembahasan di podcast NU yang tentu akan semakin mengedukasi dan juga mencerahkan bagi masyarakat. Nah, pemirsa, bersama saya sudah hadir seorang peneliti senior, juga pendiri komunitas Rudalku. Nah, soal Rudalku ini apa nanti kita akan tanya ke beliau. Beliau bernama lengkap Gus Sofa Ihsan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gus? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah lama kita ini gak ngopi-ngopi Gus ya? Iya betul. Sekarang ngopinya di tempat yang mengkilap. Mengkilap. Iya. Gus, tempat masih di Jakarta Selatan? Iya. Jadi kalau kita main masih bisa di sana ya? Sangat bisa. Kita open house tiap hari. Nah, pemirsa, sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa Gus Sofa Ihsan ini merupakan peneliti yang sudah melakukan penelitian di bidang kajian terorisme sejak tahun 2011. Nah, selain itu beliau juga fokus memberikan penguatan literasi kepada ex-napiter. Jadi melalui komunitas Rudalku, Gus Sofa Ihsan ini melakukan deradikalisasi, memberikan pemahaman yang utuh berkaitan dengan keislaman maupun yang lain-lain kepada ex-napiter. Sudah banyak sekali santrinya. Nah, untuk lebih lengkapnya makanya kita akan coba tanya-tanya ke Gus Sofa ini. Gus Sofa, jadi Rudalku ini apa? Barang apa ini Rudalku? Iya. Iya, terima kasih ya atas kesempatannya. Rudalku itu sebenarnya singkatan. Dan singkatan ini ya sesuai dengan konsep yang kita rancang ya. Singkatannya Rumah Daulat Buku. Rumah Daulat Buku. Ya. Konsep kami itu kan. Tar dulu Gus. Ya, kenapa namanya Rumah Daulat Buku? Ya. Ya ini sebenarnya kebetulan ya singkatannya itu kok bisa ya. Rumah Daulat Buku bisa disingkat dengan Rudalku ya. Kayaknya matching lah ya. Dan tampak lebih maskulin gitu ya. Karena komunitas kami kan komunitas yang mungkin lain daripada yang lain ya. Komunitas khusus lah. Al-Khawas ya. Khawasul Khawas. Iya, Khawas. Ya, konsepnya itu kan kami ingin membangun literasi khusus untuk para ikhwan. Khusus kepada para ikhwan. Ex-napi terorisme. Ya. Kita sebut aja para ikhwan ya. Ikhwan. Dengan berbasis pada rumah ya. Jadi basisnya itu rumah, bukan di hotel atau di warung kopi atau di tempat-tempat yang lain ya. Jadi rumah itu harus menjadi basis harokah, dalam hal ini harokah literasi fununiyah gitu ya. Jadi harus basis rumah, kembali ke rumah. Jadi rumah itu diberdayakan, bukan hanya untuk tempat istirahat, tetirah bersama keluarga, tapi bisa dijadikan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Kemudian daulat itu ya kami kebetulan punya apa istilahnya itu adagium lah katakan gitu ya, bahwa kita harus punya daulat eksistensial kita sebagai manusia dan juga sebagai warga masyarakat,
sebagai warga negara daulat tapi yang inovatif, tentu saja yang positif. Terus buku, ya ini buku. Memang arahnya kita ke buku, bukan kemana-mana ya. Jadi Rumah Daulat Buku, kemudian disingkat Rudalku, jadi lebih maskulin ya. Kalau kita mengistilahkan saat mau mengadakan kegiatan tuh, mari kita merudal. Bukan rudal Rusia ke Ukraina. Mari kita merudal. Merudal. Ternyata di dalamnya mau membedah buku. Iya. Jadi komunitas Rudalku ini saya dirikan 2017 ya. Setelah saya ya alhamdulillah dari mulai 2011 saya katakan bergalang gulung dalam penelitian tentang radikalisme dan terorisme. Ya diajak berbagai pihak baik pemerintah maupun NGO ya. Terus dari situ di lapangan saya menemukan ada sesuatu yang perlu dimasuki, perlu diperhatikan dan perlu digiatkan, yaitu masalah literasi. Itulah alasannya kemudian Gus Sofa ini akhirnya memfokuskan komunitas ini untuk ex napiter. Karena memang Gus Sofa sudah lama bergerak di dunia literasi dan juga penelitian kajian terorisme gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Memang komunitasnya yang saya geluti. Kalau saya misalnya komunitas saya narkoba ya saya akan ajak literasi. Kebetulan sejak 2011 itu saya bertemu ya lumayan banyak lah dengan para ikhwan ex napi teroris. Mereka sebagai warga negara, sebagai manusia, sebagai umat Islam. Kebetulan dulunya mereka mungkin lalai gitu ya. Lalai sehingga terperosok dalam tindak pidana terorisme. Banyak faktor yang mempengaruhi itu. Dan saya cukup banyak bergaul dengan mereka. Dan di lapangan saya menemukan ada hal yang harus dimasuki yaitu literasi. Karena literasi itu setidaknya dalam banyak penelitian ya. Atau sebuah tesis, jurnal-jurnal itu. Salah satu orang bisa terjebak ke radikalisme dan terorisme itu karena akibat kurang baca, kurang literasi. Jadi ini yang jadi latar belakang kunci ya. Kenapa kemudian Rudalku ini berdiri? Bahwa literasi itu dianggap sebagai apa tadi kunci untuk melakukan deradikalisasi gitu ya. Ya apapun istilahnya, deradikalisasi atau moderasi, yang jelas membaca itu pertama adalah perintah agama ya. Iqra ya, ayat pertama. Luar biasa ya. Islam wahyukan pertama itu dengan Iqra, berarti peradaban, as-saqafah wal hadoroh ya. Nah, ini yang tidak diamalkan khusus untuk komunitas yang kita geluti ini kan. Ya, membaca ini menjadi salah satu trigger supaya orang itu berwawasan luas dan akhirnya bijak, tidak mudah sumbu pendek, tidak mudah emosi dan sebagainya. Jadi Gus Sofa ini maaf saya potong, mungkin mau mengatakan bahwa orang yang terjerumus ke dalam kelompok terorisme itu karena memang bacaannya juga sangat minim ya, atau tingkat literasinya juga sangat minim begitu. Ya kurang gitu ya. Kalau mereka membaca biasanya hanya yang mereka sepahami gitu ya, yang mereka passion, yang selama ini bergerak di situ kan. Ya kita ingin membuka lebar-lebar untuk membaca lebih luas. Ada sebuah makalah gitu kan, ila tasa'a ilmu rajulin qalla i'tiradu 'alan nas. Kalau orang terbuka semakin luas ilmu seorang membaca literasi dan sebagainya, maka dia akan sedikit iktiradnya, keluhannya terhadap masyarakat. Kalau orang kurang baca kan sedikit-sedikit ini masyarakat harus begini, apalagi kemudian dianggap masyarakat yang togut, kafir, bid'ah dan sebagainya. Jadi semakin banyak membaca buku maka dia semakin moderat, kira-kira begitu ya? Dalam penelitian seperti itu. Kalau secara akademis ya di jurnal salah satunya ya karena kurang baca itu ya. Nah ini bagaimana kita bisa memenuhi itu? Karena selama ini selama saya penelitian kebijakan yang dilakukan belum menyentuh literasi secara komprehensif. Maksudnya secara komprehensif itu gimana? Mereka menyebar-nyebar buku. Tetapi belum melakukannya secara syumul ya.
komprehensif, holistik. Nah, kalau kami di Rodaku itu polanya adalah mengajak para ikhwan ini untuk menjadikan rumah mereka itu pertama punya perpustakaan. Rumah itu harus punya perpustakaan. Cicero, seorang filosof yang hidup sebelum Masehi, abad 5 sebelum Masehi, itu kan mengatakan rumah tanpa buku itu ibarat tubuh tanpa jiwa. Cicero Ya, kan sebelumnya ini ya, jauh. sebelum Plato kan, Iya. sebelum Ya Aristoteles masa-masa juga. itu ya sebelumnya dan jauh kan dengan Islam kan baru abad 6 Masehi ya. Cicero sudah mengatakan begitu. Nah ini coba kita tanamkan apalagi dengan perintah Iqra itu ya. Jadi polanya bentuknya literasi yang di Rodaku itu para ikhwan itu kita ajak mendirikan rumah pustakaannya. Di rumahnya, pustakaan lah ya. Rumah harus punya pustakaan. Nah ini kita bantu buku-buku, ada yang kita bantu rak buku. Nah pustakaan ini bisa dijadikan untuk bacaan keluarga, anak dan istrinya. Kemudian setelah itu rumah yang sudah punya pustakaan di masing-masing ikhwan ini bisa ditingkatkan menjadi taman baca masyarakat. Ya taman baca masyarakat itu gimana? Rumahnya bisa didatangi warga sekitar aja, anak-anak, remaja, ya orang tua silakan untuk membaca buku di sana dan berkegiatan. Kadang kami bersama tim datang ke rumah beliau-beliau ini untuk mengumpulkan misalnya sekitar 10, bahkan ada yang 25, ada yang 20, terus saya dan tim begitu juga dengan ikhwan yang punya rumah tersebut mengadakan kegiatan literasi, penyuluhan, mendorong membaca, menceritakan tentang gimana peradaban ini terbangun melalui literasi. Kalau nggak ada literasi nggak akan mungkin ada peradaban bangunan arsitek yang luar biasa. Itu kan semua dari literasi. Kemudian juga kita sendirkan ke Islam wasatiyah, bahwa Islam itu agama ilmu pengetahuan, bukan agama kekerasan. Kemudian juga cinta tanah air, bahwa Indonesia itu sudah tempat nyaman bagi kita. Kalau kita bandingkan dengan di negara Timur Tengah, Suriah, Irak yang penuh konflik ya, Somalia itu kan jauh. Kita harus bersyukur. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban lah, katakan begitu ya. Makan nikmat Ya. apalagi yang kau dustakan ya. Jadi ya kami kadang-kadang datang ke rumah para ikhwan ini di berbagai tempat. Kan sudah puluhan ya di Jawa maupun di luar Jawa. Tapi ya kami belum bisa lebih masif ya, karena kami ini mandiri, berdikari, tidak bergantung pada siapa-siapa. Dan apa yang saya lakukan ini adalah passion, karena saya sejak kecil cinta buku, apa istilahnya, bukaholik lah. Oh, jadi sejak kecil udah cinta buku. Udah ya? cinta buku, paling tidak pengepul buku lah. Kalau membaca kan saya belum makom yang tinggi lah, masih banyak teman-teman lain yang makomnya lebih tinggi dalam membaca. Tapi yang jelas yang penting rumah saya udah full buku dan saya selalu mencari buku untuk saya jadikan isi perpustakaan saya dan cita-cita saya rumah saya bisa menjadi apa ya? menjadi tempat membaca bagi berbagai kalangan, khususnya para ikhwan. Oke. Iya. Oke Gus, kalau tadi kan cara Gus Sofa mendekati para ikhwan itu atau ikut serta memberdayakan para ikhwan itu dengan cara mendorong mereka untuk mendirikan perpustakaan di rumahnya. Iya. Kemudian sering mendatangi. Iya. Tapi tentu ada cara lain nggak untuk membuat literasi mereka meningkat yang dilakukan oleh Rudalku? Iya. Misalnya apa Gus? Cara-cara yang selain tadi yang disebutkan. Ya, memang selama ini kami berjalan itu anything goes ya. Kalau konsep sih ada. Sebenarnya banyak agenda, cukup banyak lah katakan begitu. Konsep yang ingin kita lakukan bukan hanya mendatangi mereka mengadakan kegiatan. Ada hal yang lainnya. Ya, saat ini yang kami lakukan itu termasuk pengajian tiap bulan. Itu sejak 2018 bulan April. Pengajiannya kitab Ushul Fiqih Al-Waraqat, sekarang Al-Mustasfa karyanya Imam Ghazali.
saat ini pakai Zoom. Kalau dulu di rumah saya di Jati Padang Pasar Minggu. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa yang sudah kita lakukan untuk kegiatan Rodaku dalam rangka mendorong itu literasi. Ya, literasi itu kan bisa dipahami banyak hal ya. Dan kami melakukannya. Yang penting rumah mereka itu punya pustakaan pribadi. Iya. Tapi kan tentu buku-bukunya kan juga tetap harus diseleksi kan. Artinya jangan sampai bukunya juga ternyata berkaitan dengan Wahabisme atau terorisme lagi kan. Yang ada itu. Mereka yang awalnya udah mau sembuh malah jadi. Nah, itu kami bukunya gimana? Ya itu dilakukan seleksi berarti terhadap buku-buku yang nanti ditaruh di perpustakaan maupun terutama buku-buku yang agama. Iya, jadi didorong buku agama ya? Enggak, kita lebih banyak buku-buku umum. Umum ya? Kalau buku agama itu saya istilahkan apa ya, bisa menimbulkan racun. Ya, apa ya, pemantik stigmatisasi, kemudian apalah, kebencian kan juga masuk buku ya. Ini buku karya si A, wah ini termasuk tokoh yang begini begitu. Ya artinya lebih banyak buku umum. Ya artinya diseleksi dulu kalau yang buku agama kalau itu. Buku agama. Karena memang rentan ya. Iya. Apalagi mereka baru sembuh dari soal radikalisme, terorisme itu ya. Nah, Gus, berarti maaf ini saya sekarang mau nanya nih. Berarti berapa jumlah ikhwan yang sekarang ada di komunitas Rudalku ini? Ya sebenarnya belum banyak sekali ya, karena kami ini kan mandiri. Kalau kebanyakan nanti malah bingung. Bingung ya, betul. Kecuali lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan itu kan dia punya backup. Saat ini yang sudah kita ajak itu 52 ya. Wah, dari itu berbagai banyak daerah. Gus. Ya, 52. Itu ex Napiter kalau dikumpulin suruh bikin bom itu. Ya. Terakhir ini Banten ya, ada belasan yang sudah kita ajak juga. Nah, kami tapi belum mengirim buku. Nah, sifat hubungannya kami dengan mereka itu tidak pusat daerah bukan pusat cabang enggak. Kita hubungannya otonomi persaudaraan. Otonomi itu apa? Mereka kan punya rumah sendiri ya. Jadi hak mereka untuk mengembangkan setelah punya Rudaku, punya pustakaan dan taman baca silahkan dikembangkan. Nah persaudaraan ya kita hubungannya bersaudara melalui WA, melalui datang ke rumahnya. Terus kalau ada bantuan saya kan sering ngirim buku. Kerjaan saya awal 2017 itu waktu berdiri kan dari ikhwan-ikhwan yang ada di Palembang. Kerja saya ngirim buku aja sampai sekarang ini. Dan bahkan salah satu program kami alhamdulillah barusan bulan Mei ini bisa terwujud. Itu dulu udah kita konsepkan sejak 2017, 2016 malah saya mengkonsepkan itu. Yaitu ada ikhwan yang di Muntilan, Magelang, buka toko buku di rumahnya. Cukup di rumah petaknya, dia kan masih nyewa. Terus saya kirim buku-buku yang ya buku-buku rituran itu silahkan dijual dengan harga yang murah. Jualnya nggak hanya ke warga sekitar, kalau bisa ke relasi-relasi. Nanti insya Allah laku lah. Kayak gitu. Nah, terus kita singkat toko buku Rudalku dan kita buatkan flyer, kita bantu untuk ya menviralkan lah. Ya ini bagian pemberdayaan. Ya. Kalau boleh tahu Gus, berarti ex Napiter yang sekarang ada bersama Gus Sofa ini di Rudalku ini setiap tahun ya, yang setiap yang keluar penjara setiap tahun atau? Oh enggak, kalau 2017 kebanyakan dari kelompok jaringan Jamaah Islam ya. Oh jadi Jamaah Islam ya. Kemudian ada yang masuk tahun 2020-an itu sampai sekarang ini itu dari kelompok JAD. Dari ISIS ada? Ya itu JAD itu. Oh JAD itu ada. ISIS itu. Ya mereka berarti ini. Berarti ada berapa kelompok? Jamaah Islamiyah, JAD sama ada juga yang returnis. Returnis ya, tapi ya hanya sedikit ya. Yang returnis itu dia pernah ke Suriah kayak gitu itu. Sudah kita datangi, kita dekati. Kebanyakan memang JAD yang saat ini. Kalau dulu Al-Qaeda JI itu. Rata-rata mereka tuh pelaku utama atau pengikut? Banyak varian. Jadi kasusnya itu nggak mesti pelaku ya. Ada yang memang pelaku yang sudah melakukan, misalnya menembak. Ada juga yang hanya ikut jaringan, terus dia baiat, itu dia ikut. Dulu kan memang
status vonis itu kan berdasarkan itu ya, tingkat itunya ya. Tapi kita tidak mempermasalahkan. Yang penting semua masuk dan yang penting juga mereka mau membaca. Karena dulu baik dia yang melakukan, yang amaliyah maupun yang tidak itu ya pola pikir yang hulu tasyaddud itu. Ya, jadi keras dan berlebihan dalam memandang masyarakat, memandang negara dan memandang Islam itu sendiri. Bahwa Islam itu harus melakukan gini, umat Islam tidak boleh berdiam diri, hidup di tengah demokrasi yang togut dan sebagainya. Sampai sekarang ada yang pola pikirnya. Saya barusan beberapa hari yang lalu mendatangi yang ex-ISIS itu. Dia masih keras lah. Iya. Tapi kita ajak dialog di Jakarta ini ya ngobrol-ngobrol aja. Kita yang penting berteman. Iya. Teman dia masih takfiri, masih nggak mau demokrasi. Saya tanya nanti pemilih ini nyoblos nggak? Nggak. Tapi itu ex Napiter itu. Ex semuanya ex. Berarti Khusus ya ex itu. tapi berarti dia belum kembali ke NKRI dong. Ya cara pandangnya masih seperti itu. Masih sedikit keras lah ya. Iya, karena pemahaman keagamaannya yang ya itulah picik itu ya. Lalu permukaan, jadi nggak meluas. Kita inginnya kan, ayo kita membaca. Oke Gus, berarti kan dari 2011 sampai dari 2017 sampai dengan 2023 ini kan 7 tahun ya. Iya, Iya. alhamdulillah. Terus apa menurut Gus Sofa yang kemudian ada terjadi perubahan nggak di antara ex Napiter yang diakomodir sama Gus Sofa ini? Misalnya yang dari awalnya mereka masih cenderung mau tidak mau, agak sedikit masih keras. Nah sekarang mulai lunak dan kemudian bahkan menjadi seorang yang pelopor perdamaian maupun kemanusiaan gitu. Gimana perubahan yang terjadi di Rudalku ini? Di Rudalku itu kan kegiatan tadi belum lengkap saya sampaikan. Pertama membuat perpustakaan di rumah mereka. Kemudian menjadikan rumah mereka TBM. Kemudian kita melakukan kegiatan di rumah, bukan di hotel, bukan apa. Itu sudah kita lakukan, walaupun belum komprehensif ya. Yang kedua yang sudah kita lakukan selama ini itu pengajian tiap bulan. Dulu di rumah saya tahun 2018 bulan April sampai sekarang pakai Zoom. Maksud saya gini Gus. Perubahan ex Napiter sendiri. Itu saya nanti akan ke arah sana. Jadi terus kemudian pakai YouTube itu. YouTube mereka mengungkapkan ada review buku, cerita buku dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk mencairkan sumbatan-sumbatan itu. Dan dari situ kami melihat misalnya dari gerakan di rumahnya maupun pengajian ya sudah mencair lah katakan. Saya tidak mengatakan itu terjadi revolusioner karena namanya pemikiran manusia ya. Setidaknya kalau saya istilahkan tuh beliau-beliau ini sudah pulih. Sudah pulih ya. Kalau proses penyembuhan kan ibarat orang ya kena diabetes atau kanker ya. Paling sudah pulih tapi tetap perlu kemoterapi, perlu terapi herbal maupun medis ya. Tapi sebenarnya kami itu berpikirnya begini ya. Sudahlah masa lalu itu masa lalu. Enggak usah berpikir masa lalu. Kita semua punya pengalaman masing-masing. Saya juga sebagai manusia ya punya pengalaman yang katakan kelam masa lalu. Tapi jangan berpikir ke situ, kita berpikir hari ini dan masa depan. Bagaimana kita merubah pemikiran. Kita kan tujuannya untuk tanzimul fikr ya. Itu penting. Karena tanzimul fikr. Iya, jadi perlu menata. Saya punya kitab literasi khusus tentang itu tanzimul fikr yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Maradi tahun atau abad 11 itu ya. Ternyata kaget juga saya membaca kitab itu. Kondisi masyarakat Muslim Andalusia waktu yang tengah mulai mundur, itu banyak pertikaian antara Muslim ya, perdebatan teologis kalam, apalagi fikih ya dan sebagainya. Ya pengarang kitab ini, literasi ini Abu Hasan ini kemudian menulis literasi. Pada subbab pertama orang harus membaca. Ya. Harus al-qiraah wa tafahum, kemudian tanzimul fikr. Dia melihat terjadinya percecokan itu salah satunya karena ya literasinya nggak mendalam, tidak mau menata pola pikir yang saintifik, yang metodis, yang sistematis. Kalau orang berpikir seperti itu,
dia akan bijaksana. Ya, kepala kan harus diisi. Hanya manusia itu yang dilihat kan kepalanya. Ya, kepalanya bukan seperti hewan ya. Hewan. Jadi artinya ya kita berusaha seperti itu, melupakan masa lalu dan harus membaca. Iya. Hidup itu ini dan bagaimana kita bisa mengabdi ke masyarakat walaupun kecil. Oke, Menjadi jihadis literasi mereka. Jihadis literasi. Ya, kalau istilah umum kan duta damai ya. Kita istilahkan jihadis literasi untuk masyarakat sekitarnya aja. Ya. Oke, Gus. Berarti kan begini. Apa namanya? Artinya terjadi perubahan kan tentu ya Ya, di antara para ikhwan itu. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan lebih lanjut ini kaitannya dengan aktivitas mereka. Iya. Nah, banyak juga yang penelitian yang menyebut bahwa ketika mereka keluar dari penjara muncul stigmatisasi dari masyarakat berkaitan dengan keburukan mereka misalnya, kemudian dijauhi sama masyarakat. Nah, kalau pengakuan ikhwan-ikhwan kepada Gus Sofa ini bagaimana setelah mereka keluar dari penjara? Iya. Iya, memang ada tapi kecil. Kecil. Yang kami ajak ke komunitasnya. Makanya kami melakukan kegiatan literasi di rumahnya. Misalnya mau di Cirebon, kita ada Cirebon. Bang kumpulkan anak ya, bisa 10 bisa lebih. Ternyata belum bisa mengumpulkan anak tetangga. Bahkan, Artinya mereka diterima sama masyarakat ya? Tujuan kami ini kan untuk reintegrasi sosial Oke. juga. Kalau dia berhasil membawa anak-anak, berarti beliau ini reintegrasi sosialnya udah bagus. Bahkan yang menarik sekali ya, misalnya kasus di Cirebon itu ya, rumahnya kan pinggir jalan agak masuk dikit ya. Itu anak yang diajak pas kegiatan itu, ibunya pakai celana pendek, kaos, ya cek kaos segini itu ya, kaos oblong ya, diantar dan dijemput. Wah ini menarik ini, nggak yang berjilbab dan sebagainya ya. Ini berarti reintegrasi sosialnya udah bagus. Jadi tujuannya juga seperti itu, literasi itu punya dampak seperti itu. Makanya kami kegiatannya basisnya rumah. Tapi tentu awal-awal mungkin ada nggak pengakuan mereka yang mengatakan bahwa saya di stigma oleh masyarakat? Ada. Jadi ada juga dari teman-teman ikhwan ini yang bisa ngajakan di rumahnya, rumah sewaannya. Tapi beliau bilang sama saya, tetangga sini belum ada yang tahu kalau saya gini. Oh ya siap, kita nggak akan mungkin membongkar. Kita nggak peduli lah masalah itu. Yang penting ayo ikra gitu aja kan. Tapi rasa takut di antara para ikhwan itu ada ya, takut di stigma oleh masyarakat itu ada ya? Ya pastinya ada. Ngedown sendiri ya, mereka tidak percaya diri akhirnya ya? Ya kalau yang di kumpulan kami itu memang sudah mulai bagus lah, sudah positif di masyarakat, udah nggak ada masalah. Terutama mereka yang memang asalnya daerah situ, rumahnya di situ. Yang menjadi problem itu kan kalau mereka nyewa kontrak di satu tempat yang belum tahu masyarakatnya. Kalau tahu ya mungkin ada apalah. Tapi saya kira enggak terlalu destruktif atau frontal ya. Kalau yang aslinya daerah situ enggak ada masalah warga. Berarti sudah hebatkan ya. Jadi saya pernah mau mengajukan kegiatan di Jawa Barat gagal karena ditolak oleh Pak RT-nya. Suaminya kan masih di dalam, napiter ya berarti ya. Ya istrinya sama anaknya juga. Waktu itu saya kontak dia siap Pak. Kami hanya bisa mengumpulkan 5, nggak masalah. Yang penting kegiatan ternyata oleh Pak RT-nya nggak bisa. Ada juga yang tadinya ditolak, terus kita ngadakan kegiatan, Pak RT-nya malah datang bawa anaknya. Dia baru tahu ini kegiatan positif. Saya bilang kalau ada sesuatu saya siap mengajak, ini kegiatan untuk kebaikan dan untuk negara. Nah, Gus Sofa, ini menarik sebenarnya. Tapi yang juga muncul di benak saya adalah yang jadi santri Gus Sofa ini rata-rata kerja apa? Mereka kan ex-napiter ya. Iya. Ya bukan santri lah. Iya, pokoknya saya tuh berteman ya, setara gitu ya. Jadi nggak ada istilah santri seperti itu ya. Santri guru tidak ada ya. Nggak ada, kita saling belajar, saling sharing ya. Ya kalau kerja mereka serabutan masih. Serabutan. Ada yang bekam, kemudian ada yang masih nganggur juga. Ya serabutan lah ya. Ada yang jual madu misalnya, terus jual herbal, ada yang gojek, ada yang nge-grab dan profesi yang lainnya ya. Ya yang sebenarnya kami itu punya
program wirausaha tapi berbasis literasi. Kayak yang di Wirausaha Muntilan berbasis literasi. itu kan jual buku. Saya kirim buku-bukunya dijual, nanti hasilnya biar buat antum aja, nggak usah bagi hasil. Ya memang baru sekarang karena memang kami ini pertama memperkuat literasi dulu. Nah ini tidak meloncat gitu, tidak jumping. Kalau orang langsung ke ekonomi, oke, ekonomi itu kebutuhan. Ya siapapun lah kalau dikasih dana tuh pasti mau. Saya pun juga mau. Ya ibaratnya gitu kan. Tapi orang sering lupa kepala itu harus diisi. Iya. Bukan hanya perut. Ya selama ini yang terjadi adalah penguatan perut di kalangan para ikhwan. Iya. Ya itu nggak ada masalah. Iya, buat karena saya. Tapi harus sistematis. Betul. Harusnya sistematis. Beberapa pernyataan pemerintah sendiri kan mengatakan bahwa kalau misalkan mereka tidak diberdayakan, tidak dikasih modal untuk berwirausaha misalnya atau untuk bekerja, dikhawatirkan kembali ke betul. dunia gelap itu. Iya, betul. Tapi ternyata kalau menurut Gus Sofa, otak juga penting untuk diisi. Oh iya. Ya? Karena apa ya? Tindakan terorisme, radikalisme itu kan dari kepala. Bukan dari perut. Iya, dari perut itu faktor ya. Jadi kepala membaca yang sesuai pahamnya, kemudian itu kajian-kajian yang eksklusif, diindoktrinasi. Ini kan kepala, kepala. Walaupun pada saat itu kondisi ekonomi lemah ya, nggak punya kerjaan serabutan, tapi diindoktrinasi. Buktinya banyak orang yang ekonomi sulit, perutnya kosong, ya enggak dia nggak terlibat dalam terorisme, radikalisme kan banyak sekali. Iya. Di Indonesia itu ada 30% itu hasil penelitian jurnal ya, secara sosiologis dan statistik ya. Warga masyarakat yang kerjanya tiap hari itu hanya ngopi, rokok, nongkrong, begadangan. Ya untungnya ada HP ya, ada gadget ya, smartphone. Mereka mungkin buat TikTok dan sebagainya ya. Gak punya penghasilan, itu 30%. 30%. Itu saya baca sendiri ya. Tapi mereka juga nggak kena paham-paham yang seperti itu. Ya tergantung ketika didekati oleh mentor atau membaca gadget ya, itu kan bias itu kan. Akhirnya mereka terpapar. Jadi kalau orang mengatakan faktor ekonomi, oke lah. Tapi itu juga bukan faktor utama menurut saya. Tapi tentu ada ya, misalnya dia mantan terorisme, mantan pelaku teroris, mantan pelaku aksi terorisme, kemudian keluar. Setelah keluar dia bingung mau ngapain, karena dia juga butuh uang dan lain-lain, dia gabung dengan kelompok terorisme lagi. Ada nggak yang begitu? Ya seperti bom bunuh diri di Astana Anyar itu Bandung. Itu kan residivis yang melakukan itu. Ya mereka dia itu kan di Solo kumpul sama juga ex-napiter. Kalau nggak salah kerja Gojek atau apa ya. Tapi ternyata faktornya juga nggak dia kerja Gojek atau apa. Pikirannya masih keras. Dan dia juga masih kena mentoring gitu ya. Bukan karena lapar. Bukan karena lapar, dia bisa kos di sana. Jadi ada pull faktor, ada push faktor kayak gitu. Misalnya kan kayak gitu. Ketika itu dimasuki oleh paham keagamaan yang menyimpang itu, itu mudah mereka. Agama menjadi penyuluh seperti itu, walaupun pemahaman agama yang bagaimana. Jadi kalau orang mengatakan faktor ekonomi, saya juga enggak menolak ya. Tapi yang penting adalah bagaimana isi kepala ini. Selama ini yang dilakukan adalah disengagement. Ya kan? Mereka diberi kesempatan, peluang, usaha atau apa supaya mereka lupa. Ternyata itu hanya sementara. Munculnya residivis yang melakukan lagi, dia kemudian masuk ke jaringan. Itu kan menunjukkan itu kan. Nah, makanya yang penting deideologisasi. Memang ada yang melihat deideologisasi itu sesuatu yang nggak mungkin. Oke lah. Namanya orang punya paham kan. Paling tidak kita bisa mereduksi pemahaman seperti itu. Gus, saya mau masuk ke yang lain ini Gus. Berkaitan dengan mungkin lebih kepada tantangan ya yang dihadapi oleh Gus ketika mendirikan komunitas Rudalku. Ini apa tantangan yang dihadapi saat itu?
waktu awal tuh saya juga nggak percaya diri ya. Wah ini mau nggak saya ajak literasi itu. Karena tidak menjanjikan apa-apa. Ekonomi juga enggak. Duit enggak kan. Kecuali saya ini berangkat dari sebuah lembaga besar. Saya berangkat dari diri saya sendiri. Saya punya passion giroh terhadap literasi. Karena saya pecinta buku. Buku saya banyak, kitab-kitab banyak. Hanya mengumpulkan ya. Dari kecil rumah saya full buku. Terus saya jadi peneliti tentang itu. Ya saya coba. Kenapa tidak saya menularkan virus membaca. Akhirnya saya ya datangi satu orang. Mau. Yang di Palembang itu. Kebetulan ada kerjaan sana, terus saya datang ke rumah beliau. Saya sempat tidur di rumah samping, di rumah Ikhwan yang lain. Saya ajak Nata responsif. Ya begitu dia oke, saya juga bingung. Kan saya kirim buku, terus mau apa? Tadinya nggak ada PD gitu. Karena ya itu nggak menjanjikan. Wajar kan? Kita mengajak orang nggak menjanjikan sesuatu. Pokoknya ayo saya kirimi buku. Nanti ada rak buku, ada X-bannernya begini-begini. Tapi nggak menjanjikan yang sifatnya material. Itu wajar kan. Tapi bismillah lah. Akhirnya satu orang merembet menjadi 4. Kemudian Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera lagi, Medan itu. Ya saya juga nggak tahu ya Allah. Ini saya pokoknya berdasarkan passion saya. Makanya saya bilang apapun yang kita lakukan. Kalau kita punya berdasarkan passion ya, giroh kita. Jadi kita otentik. Bukan mengada-ngada, bukan kepalsuan, bukan kamuflase, bukan. Insya Allah ada jalan. Saya buktikan ini. Saya hanya berdasarkan diri saya waktu itu. Ya berangkat sendiri. Ya, gini. Saya temui yang Jabodetabek, kemudian main ke rumah saya. Dari rumah saya itu jadi markas, sekretariat untuk kegiatan. Dulu sih pengajian di rumah, tapi sekarang nggak pakai Zoom. Kalau mau ngobrol-ngobrol silahkan ngopi. Ya. Ada nggak satu momentum yang dimana Gus Sofa ini merasakan sedih sekali karena misalnya menghadapi masalah yang sedikitnya benar-benar mengganggu pikiran, kemudian mengganggu aktivitas keluarga maupun yang lain-lain ketika ngurus rudalku ini? Iya. Ya alhamdulillah selama ini tantangan itu pasti ada ya. Tapi saya menganggap itu bukan tantangan yang menjadi antidot buat saya untuk tidak meneruskan. Biasalah riak-riak gitu. Ya buat saya yang paling saya sedih itu ketika saya ketemu dengan beliau-beliau ini dalam kondisi ekonomi yang kurang. Tapi dia tetap literasi. Rumahnya udah kasih buku. Saya datang ke rumah beliau, wah bukunya sudah tertata, dirak. Wah itu saya bangga, puas sekali ya. Luar biasa buat saya ya pribadi ya. Saya tidak muluk-muluk dalam mendirikan ini. Mereka punya perpustakaan membaca, kemudian mau bermanfaat buat masyarakat sekitar dengan menjadikan ini sudah luar biasa. Nah, beliau-beliau ini ada walaupun nggak banyak lah. Saya nggak ada kerjaan. Makanya gimana saya mikir ya. Saya belum bisa menularkan kewirausahaan. Saya bukan pengusaha. Saya hanya istilah saya di komunitas rudal itu saya hanya sebagai marbot. Saya selalu bilang sama Ikhwan dan lainnya, ini bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan saya akan mencari untung. Ya. Ini adalah, ya saya nggak menyebut perjuangan pengabdian itu terlalu melangit lah. Saya selalu bilang anything Gus. Apa yang saya lakukan sekarang mengalir aja. Saya nggak mau menyebut itu pengabdian, itu saya masa bodoh lah. Itu semua yang nilai Allah lah. Kita kan nggak tergantung, nggak mau bergantung pada penilaian manusia. Kalau kaum sufi kan, karena kita terdidik, saya santri sejak kecil, komunitas pesantren, kiai-kiai saya yang wirai, yang tawadu itu, saya ingat menancapkan semangat seperti itu. Jadi dunia santri saya coba luberkan ke situ. Walaupun saya udah hidup di dunia ya yang metropolis atau apa kan, buat saya ternyata penanaman sikap santri yang tawadu, yang qanaah, yang iktisad, yang apalagi itu ya, yang berpikir tawasud, iktidal, tawazun itu masih tertancap. Nah itu modal buat saya. Kalau ada tantangan wajar, tapi saya paling sedih ya kayak gitu. Ketika dia soal ekonomi. Tapi buat saya dalam konsep saya jangan dijadikan faktor ekonomi dibesar-besarkan. Wah ini menjadi radikal karena ekonomi.
Ya buktinya banyak yang ekonominya lemah nggak radikal. Oke. Gus, Pola pikir, iya. pernah nggak istri tuh menolak kehadiran rudalku atau Nggih. menantang lah gitu? Pernah nggak istri? Oh enggak, malah saya istri didukung. mendukung ya. Gini ya, saya waktu pendidikan rudalku 2017, kemudian 2018 awal itu ikhwan-ikhwan yang berada di Jabodetabek gabung kan. Terus saya berpikir, wah kerjaan saya kok hanya ngirim buku, ngasih buku. Ini kerjaan wah kurang greget. Saya berpikir untuk pengajian. Pengajian di rumah saya. April 2018. Yang datang 13 atau 14 ikhwan yang sudah bergabung. Ya itu, saya ngundang ikhwan yang senior lah. Yang ahlul ilmi dan ahlul kitab lah. Istri saya malah ikut pengajiannya. Jadi di rumah saya di dalam dan mendukung sekali sampai sekarang. Saya bersyukurnya di situ. Jadi dari keluarga nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Semuanya mendukung. Alhamdulillah malah ya sekarang lebih masif lagi lah apa yang kita lakukan. Oke. Gus Sofa ini kan sudah jadi peneliti, kemudian sudah jadi dosen UI. Nah, tapi masih mau ngurus-ngurus yang komunitas ini. Apa yang kemudian menjadi terpikir oleh Gus Sofa yang mengharuskan ikut serta di dalam pendirian Rudalku ini? Ya, intinya begini ya, saya sebagai anak manusia yang hidup di bumi ini dilahirkan tanpa saya minta dilahirkan. Dan saya sebagai warga negara Indonesia yang saya sangat cintai ini, hidup damai. Kemudian alhamdulillah selama ini saya mencari ilmu juga lancar-lancar saja. Banyak yang bantu, saya bisa kuliah. Dulu awalnya mondok, kuliah. Ya begitulah, itu saya syukuri sekali. Sekarang apa yang saya lakukan? Apakah saya hanya mencari jabatan? Apakah saya hanya mencari popularitas? Saya insya Allah nggak terlalu berpikir ke situ lah. Apa sih artinya? Kalau kita sudah mati juga popularitas itu akan hilang, ya kan? Nggak penting. Yang penting kita bisa khairun nas man anfa'uhum linnas. Kita berpikir seperti itu. Nah saya kuliah, ya katakan bisa kuliah tinggi lah ya. Itu alhamdulillah sekali. Apa yang saya lakukan? Saya mengikuti. Ya apa tidak saya terinspirasi juga lah dengan kata-kata seorang ikhwan dulu. Jadi dulu tuh dia ikut pengajian di tarbiyah pindah ini. Dia kesel. Iya. Kok hanya diskusi aja. Hanya ngomong ini. Kapan amaliyatnya? Akhirnya dia keluar melakukan amaliyah. Termasuk yang di Jakarta ini. Akhirnya dia masuk yang lebih keras lagi. Nah saya berpikir gitu, kalau kita sudah belajar, membaca, kuliah dan sebagainya. Terus kapan amaliyahnya? Ya amaliyah saya di literasi ini. Karena saya mencintai literasi. Dan pentingnya Indonesia itu kan literasinya rendah. Dari 61 nomor 60. Tingkat literasinya. Walaupun sekarang udah muncul komunitas-komunitas buku ya. Ada pustakaan kayak di Blok M untuk umum. Komunitas buku juga sudah berkembang, ada pustaka bergerak untuk umum ya di berbagai daerah. Saya juga gabung ke situ. Ya. Tapi tingkat literasi itu masih dikategorikan rendah. Ada yang mengatakan bukan minat bacanya yang rendah, tapi daya bacanya. Bacanya. Apa bedanya minat baca sama daya baca? Mereka sesungguhnya minat bacanya tinggi Indonesia. Ada yang mengatakan gitu. Tapi membaca yang pendek-pendek kayak di gadget, smartphone. Kalau membaca buku babon yang berat, pusing kepala. Nah, itu yang harus ditanamkan. Makanya saya di Rudalku itu kampanyenya atau indoktrinasinya baca buku cetak. Kalau kita membaca gadget, jago-jago lah. Anak milenial itu jago-jago semua, iya kan? Mau gini-gini. Kalau baca gadget kan milih-milih, hanya paling 2 halaman, 3 halaman. Harus biasakan baca buku dan kembali ke buku babon. Kalau baca usul fikih ya baca risalah atau apa ya. Caranya dibiasakan ya. Biasakan, harus kembali ke buku cetak. Itu ada gium kami selain rumah sebagai basis, kembali ke buku cetak. Itu salah satunya. Silakan kita antum membaca dari gadget, tapi jangan lupa kalau orang terbiasa gadget akhirnya nggak membaca buku babon. Ya, kita generasi milenial dan Gen Z kan yang paling mudah terpapar dari berbagai penelitian. Yang enggak mau Pancasila, penelitian setara yang terbaru kan gitu, guru dan siswa. Saya kira juga faktor
nggak mau kembali ke buku babon, literasi yang sebenarnya nggak dilakukan. Mereka membaca gadget, baca kelompok ini memprovokasi Pancasila itu tauhid, harus Islam kafah kembali. Karena itu bahaya. Jadi kalau dibilang radikalisme akan terus tumbuh, iya betul. Jangan sampai kita seperti Libya lah. Dulu waktu Gaddafi katanya hari hasil penelitian 10%. Gaddafi dapat info kayak gitu kan, yang menolak Gaddafi. Lama-lama tumbuh memekar. Jadi artinya apa ya? Ya ini ibarat tunas akan tumbuh. Jadi saya tanamkan, saya berpikir amaliyah saya di sini, mungkin takdir saya ke literasi. Saya tidak ingin menjadi siapa-siapa, nggak ingin menjadi apa-apa. Apa yang saya lakukan, ya manfaat juga belum tentu kan di mata Allah ya kan. Saya juga nggak bergantung pada mata manusia, lau mata laim ya, meskipun mereka melihat sisi yang kurang apa nyinyir, buat saya jalan. Yang buat saya sekarang yang penting adalah saya bisa istiqomah. Sulit itu tantangan, godaan material, godaan apa ya kan. Kalau godaan wanita saya kira enggak lah. Saya sudah cukup satu istri. Iya kan? Itu yang penting gitu. Ini ajaran kiai saya di pesantren. Saya punya kiai dulu itu sangat zuhud. Itu yang membuat saya tidak radikal. Itu kan kayak gitu ya. Kalau ingat kiai itu enggak jadi radikal. Iya. Ingat guru ya. Iya, sekali lagi saya katakan gitu. Saya enggak ingin jadi siapa-siapa. Iya. Apa yang saya lakukan kalau orang tahu rudalku itu saya enggak tahu loh. Ibadah pernah saya telepon kontak, kok tahu dari mana? Dari Google. Ya monggo lah ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Buat saya nggak penting. Yang penting ikhwan-ikhwan ini bisa mau membaca, berpikir kita ini kan abad Homo Deus, abad manusia harus kreatif, inovatif. Ya ini mari kita biasakan membangun scientific temper, perangai ilmiah. Biasanya perangai ilmiah tuh belum tersosialisasi, belum mendarah daging gitu ya. Kalau orang berpikir ilmiah, manhaji, metodis, dia melihat sesuatu akan arif dan bijaksana. Oke. Ya. Gus, terakhir nih sebelum ditutup, kira-kira ke depan apa yang akan dilakukan oleh Rudalku untuk memperkuat literasi bagi ex napiter ini? Ya saya tidak berpikir muluk-muluk ya. Enggak tulul amal lah. Bahasa santrinya kan gitu ya. Apa yang ada sekarang saya jalani. Harus tulul amal. Iya. Gus. Ya tulul amalnya himmah saya itu ikhwan-ikhwan itu lebih militan dalam jihad literasi. Jihad literasi. Jadi mereka sendiri keluarganya terbangun menjadi habitus membaca, kemudian mereka mengabdikan rumah menjadi taman baca untuk masyarakat sekitar. Menjadi jihadis literasi, duta apalah kayak gitu. Terus itu yang buat saya kepuasan. Enggak terperikan ya. Ketika saya datang ke rumah beliau-beliau ini ada ex-banner Rudalku dipasang, ada rak buku. Waduh, itu luar biasa buat saya. Ini orgasme saya, ekstase. Enggak perlu yang macam-macam kayak gitu. Hidup itu ya apa sih, mungkin apa yang saya lakukan enggak ria aja, debu aja. Saya enggak menginginkan ini menjadi ombak. Itu terlalu bohong lah saya, terlalu bombastis. Sebagai peneliti di bidang kajian terorisme yang banyak melakukan pengamatan di lapangan, apa arti dan makna terorisme bagi seorang Gus Sofa? Iya. Ya banyak definisi ya terorisme itu. Kalau kita lihat secara akademis ya, ada buku Walter Liquire kalau nggak salah, judulnya On Terrorism, itu mengumpulkan sampai 160 definisi atau takrif terorisme. Kalau buat saya irhab ya, ada sesuatu yang membuat orang panik, entah itu melakukan bentuk kekerasannya macam-macam ya, termasuk bullying kepada anak. Itu juga kasus yang bisa disebut teror ya, karena membuat panik anak, bullying. Mungkin istilahnya lain ya, bullying. Kalau Kemendikbud kan mengkategorisasikan yang menjadi tantangan itu radikalisme, bullying. Yaitu dua hal itu kan. Ya, kalau takrif buat saya, mereka melakukan amalia yang
membedakan dengan paham yang mayoritas. Syawazul a'zam bisa menjadi khawarid ya, iktizal ya kan, seperti itu, mengisolasi diri kemudian melakukan sesuatu dan sesuatu itu merugikan orang lain. Kalau dalam kasus yang kita bahas ini ya terorisme sudah ada aturannya semua di undang-undang terorisme yang terbaru, RAN PE dan sebagainya. Sekarang ditangkap lebih mudah jaringan-jaringannya. Kalau dulu kan nggak berani, makanya Densus kan menangkap jaringan-jaringan walaupun dia sudah lama nggak itu. Kita sudah penting sekali ya dalam hal ini diperhatikan. Di Indonesia itu apa ya, sangat soft lah dalam menangani radikalisme terorisme. Coba lah kalau di Malaysia, di Singapura. Saya setahun yang lalu datangi istri napiter yang baru bebas di Nusa Kambangan. Yang suaminya itu orang Singapura, keturunan Malabar. Jadi pengarang kitab Fathul Mu'in kan dari Malabar. Iya. Syekh Zainuddin Al-Malabari. Dia itu dari Malabar tapi kelahiran Singapura. Terus kawin sama orang Indonesia. Begitu dia keluar Nusa Kambangan, 14 tahun. Bayangkan. Dijemput oleh polisi Singapura. Langsung dimasukkan sel lagi di Singapura selama 2 tahun. Ya Tuhan. Itu kan jauh sekali penanganannya dengan kita. Densus, BNPT dan pihak-pihak terkait dalam menangani misalnya ex napiter maupun napiter itu kan sangat lembut ya. Mereka dibantu kewirausahaan. Begitu keluar dibelikan motor, terus suruh Gojek, ada yang nge-Grab, ada yang wirausaha lain. Di negara lain saya kira nggak seperti itu. Saya pernah ketemu peneliti dari Inggris. Ketika dia tahu saya bergerak di bidang ini, kaget. Duh, ex-napiter Anda dekati. Sesuatu yang buat mereka itu sumir. Gitu. Kami ini punya kearifan lokal. Punya kearifan lokal sendiri dan ajaran agama saya, Islam, mengajarkan seperti itu. Saya bilang seperti itu. Hei, kalau kasus teroris, apa istilah terorisme, saya serahkan ke undang-undang aja. Tapi buat saya, atau kalau ditanya yang sifatnya pribadi ya, apapun yang membuat panik itu bisa menjadi teroris terhadap siapapun ya. Tapi kan itu nggak masuk ranah hukum ya. Saya ke ulil amri aja lah. Sudah ditetapkan begitu dan itu hasil diskusi panjang kan. Kalau ada misalnya seseorang yang ditangkap ya dalam kasus terorisme itu dilihat kan faktor jaringan atau kalau pelaku memang ya belum terlalu banyak. Yang saya ajak gabung ini dari mulai yang terjerat jaringan sampai pelaku. Komplit lah. Pakai telur pula sih. Spesial pakai madu. Ya, jadi kita kembalikan ke undang-undang. Makanya mengapa mereka ribut, masyarakat ribut, harus memahami undang-undang. Negara harus wibawa, harus punya takrif. Undang-undang berapa nih? Undang-undang nomor berapa ya? 5. 2018 kan? Iya, nomor 5 ya, yang terorisme yang baru itu. Tindak pidana terorisme. Jadi pikiran saya, negara harus punya takrif, harus punya definisi tentang terorisme. Kalau definisi terorisme diserahkan ke masyarakat, nggak selesai. Tawuran sendiri. Dan negara mendefinisikan terorisme itu sudah dari FGD ke FGD, para pakar datang dan sebagainya, nggak simsalabim. Jadi saya bilang kayak gitu aja. Kalau misalnya anak saya dibully temannya, buat saya itu teror. Tapi kan tidak ranah seperti itu kan. Nah, negara harus punya definisi terorisme. Jadi karena kalau nggak gitu kita tahu lah masyarakat ada yang nggak percaya. Ini teroris. Saya pernah ketemu salah satu tokoh di Jawa Tengah ini. Dia nggak percaya adanya radikalisme terorisme. Saya bilang, saya ngomong gini bukan karena saya membaca atau dengar ya saya berhadapan langsung. Dan saya juga heran waktu itu. Kenapa kok ada orang yang karena satu kalimat dia mau ngebom dalam teks ayat suci kan. Satu kalimat itu, nggak perlu kalimat berkalimat. Itu apa yang ada gitu. Saya tuh ngaji dari kecil. Tapi ayat itu nggak membuat saya melakukan sesuatu yang destruktif ya, terorisme.
ada Ikhwan yang sudah bawa bom, mau ngebom ya satu tempat lah di Jakarta ini. Sudah nulis wasiat ke keluarganya. Nah itu kok bisa, kepala saya itu kan ambiar. Ya mengapa itu? Ya buat saya penelitian itu juga melihat ternyata manusia itu unik. Ya manusia unik. Mungkin kalau kayak singa diasuh dari kecil, dia bisa sayang sama majikannya. Bahkan ketika dia dipisahkan, majikannya datang ke sabana, singa itu masih mengingat dan merangkul. Ya mungkin moderasi itu seperti itu. Seolot apapun, sekeras apapun masih bisa digunakan. Manusia masuk kalah sama singa dan harimau. Ya itu maksudnya moderasi. Cuman moderasi, deradikalisasi kalau bisa ya istilah banyak orang lah. Jangan salah obat. Oke. Terima kasih Ya, Gus Sofa sudah hadir di podcast Suara NU, podcast NU. Banyak sekali yang didapatkan oleh kita semua dari pernyataan, cerita, pengalaman yang disampaikan oleh Gus Sofa. Pemirsa Suara NU, kita tadi sudah menyimak secara bersama-sama yang disampaikan oleh Gus Sofa berkaitan dengan penguatan literasi ex Napiter dan Rudalku sebagai komunitas literasi yang mendorong adanya pemahaman yang utuh bagi ex Napiter berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, persaudaraan dan yang lainnya juga sudah dilakukan. Tadi jatuh bangunnya juga sudah disampaikan bagaimana Gus Sofa yang notabene sebagai peneliti, kemudian sebagai dosen, tapi ternyata masih banyak yang menurutnya harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu beliau mendirikan komunitas Rudalku. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Tentunya masih berkaitan dengan isu-isu rasional, isu-isu keagamaan, isu-isu kebangsaan yang dihadapi oleh kita semua bangsa Indonesia. Saya Rahman Hadori, tapi sebelum itu saya minta kepada seluruh masyarakat Indonesia jangan lupa like, subscribe, and comment channel Suara NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.